Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jemaah sekalian, alhamdulillah sore ini kita bisa hadir kembali di majelis yang biasanya kita memang hadir di Senin sore ini di Masjid Nurul Asri, yang mudah-mudahan jadi saksi atas semua kebaikan-kebaikan kita. Meskipun mungkin sore hari ini berbeda dengan Senin sore yang lalu, kita bisa bermuajahah di Masjid Rumah Allah yang mulia ini. Tetapi alhamdulillah, walau tidak bermuajahah secara langsung, Allah beri kesempatan bagi kita bisa bermuajahah di tempat kita masing-masing. Mudah-mudahan semuanya tetap menjadi jalan kita mendapatkan curahan rahmat, barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keadaan seperti ini tidak berlangsung lama. Allah Subhanahu wa taala ambil segala halangan, rintangan yang membuat kita Senin sore ini tidak bisa bermuajahah secara langsung. Allah ganti insyaallah dengan yang lebih baik. Kita sangat yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu itu datangnya dari Allah, dan Allah pula yang punya kekuasaan untuk mengambil kembali segala musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke bumi ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jemaah sekalian, majelis ini masih sebagaimana yang kemarin-kemarin, yang di majelis tadabbur, majelis tadabbur. Kita ingin melanjutkan tadabbur kita, masih surat Yasin, yang hari ini kita ingin melanjutkan tadabbur ayat yang keempat. Tidak melanjutkan, tapi ingin mengambil kembali oleh pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari surat Yasin ayat yang keempat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala syiratim mustaqim. Ala di atas, syiratin, syirat jalan, mustaqim yang lurus. Jadi kalau diterjemahkan secara harfiah, ayat ini memiliki makna di atas jalan yang lurus. Tentu kalau kita memahami ayat ini hanya berdasarkan kalimat ini, kita tidak paham. Karena ayat ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Innaka laminal mursalin. Innaka sesungguhnya engkau Muhammad laminal mursalin, sungguh termasuk orang-orang yang diutus. Diutus untuk menjadi nabi dan rasul. Itu ayat yang ketiganya. Sesungguhnya engkau di sini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk sebagian dari utusan-utusan Allah, yang kemudian di ayat yang keempat ini dijelaskan posisi Rasulullah itu ala syiratim mustaqim, berada di atas jalan yang lurus. Nah, jemaah sekalian, jadi ayat ini masih ada kaitannya dengan beliau, junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang keempat ini
posisi atau keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul ala syiratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Nah, tentu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah itu di atas jalan yang lurus, kita sebagai umat beliau punya kewajiban bagaimana kita bisa menapaki lurusnya jalan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tugas kita, menapaki lurusnya jalan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bicara tentang menapaki jalan hidup yang lurus, nah pertanyaannya jemaah sekalian, di manakah kita menemukan jalan lurus itu? Jalan lurus di sini maksudnya jalan hidup yang lurus. Kita menemukan di mana jalan hidup yang lurus ini? Pertanyaan ini kalaulah kemudian kita jawab, maka sebenarnya jawabannya ada di sini. Jemaah sekalian, Allah meletakkan syirat mustaqim, jalan yang lurus itu di dalam diri kita. Di dalam diri kita. Jadi kalau seandainya kita ingin mencari gimana sih sebenarnya jalan hidup yang lurus itu, jawabannya ada di dalam diri kita. Ada di dalam diri kita. Nah, posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dihadirkan untuk menjadi cermin bagi kita. Cermin bagi kita. Apakah kita sudah menemukan jalan hidup yang lurus itu? Apakah kita sudah menemukan syirat mustaqim yang ada di dalam diri kita itu? Dengan kita melihat apakah hidup kita itu sesuai dengan hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ternyata hidup kita seperti hidupnya beliau, itu tanda berarti kita sudah menemukan syirat mustaqim yang ada di dalam diri kita. Tetapi kalau ada orang yang perjalanan hidupnya belum seperti beliau, itu menjadi cermin, berarti dia belum menemukan syirat mustaqim. Jadi ada di dalam diri kita, sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa perjalanan hidup ini sebenarnya bukan perjalanan keluar, tetapi perjalanan masuk ke dalam. Perjalanan masuk ke dalam. Dan terus bagaimana prosesnya kalau Allah meletakkan syirat mustaqim itu di dalam diri kita? Bagaimana proses kita mencarinya? Bagaimana proses kita mencarinya? Mari kita pahami sejenak anatomi syiratul mustaqim, jalan yang lurus ini. Terdiri dari dua kata, syirat dan mustaqim. Syirat diartikan jalan, mustaqim diartikan lurus. Nah, dalam implementasinya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syirat ini wujudnya adalah tindakan. Wujudnya adalah tindakan. Jadi tindakan kita itu adalah jalan hidup kita. Tindakan kita adalah jalan hidup kita. Tinggal bagaimana tindakan kita itu tindakan yang lurus. Orang yang tindakan hidupnya lurus berarti sama dengan dia berjalan di atas jalan yang lurus. Jadi syirat tidak artikan jalan itu sekali lagi wujudnya adalah tindakan. Karena kita akan melihat orang itu berada di atas jalan atau tidak adalah dengan kita melihat dia bertindak atau tidak. Jadi tindakan itu menjadi jalan, menjadi jalan hidup. Nah, tindakan itu sendiri, jemaah sekalian, adalah buah dari keputusan. Buah dari keputusan. Bukankah semua tindakan kita adalah hasil dari keputusan? Semua tindakan kita adalah hasil dari keputusan. Sebagai satu contoh yang sama-sama kita bangsa Indonesia melakukan, punya tindakan yang sama apa? Stay at home, tinggal di rumah. Itu tindakan bukan? Tindakan itu hasil apa? Hasil keputusan. Hasil keputusan.
hasil keputusan. Ini keputusan kita bertindak tinggal di rumah. Ya, sehingga kita yang setiap Senin sore ini, kalau orang Jawa bilang, ya, kalau berangkat itu bahasanya apa? Tindakan. Ya. Iya, yang sore ini yang biasanya tindakan. Ya. Datang Dhuhrul Asri, sekarang tindakannya beda. Tindakannya bukan tindakan, tindakannya adalah tinggal di rumah masing-masing. Iya, saya Pak Pasatari, ya, ini sih ini teknologi. Ya. Saya tidak berada di Dhuhrul Asri sekarang, saya ada di rumah, ya, jamaah sekalian. Alhamdulillah teknologi membantu kita, mudah-mudahan semuanya barokah bagi kita. Jadi jamaah sekalian, kembali tindakan kita adalah hasil keputusan kita. Nah pertanyaannya, keputusan itu hasil apa? Hasil apa? Keputusan adalah hasil dari rasa. Rasa inilah yang membuat kita memutuskan. Tanpa rasa tidak akan mungkin ada keputusan. Tanpa rasa tidak akan mungkin ada keputusan. Kenapa MUI membuat keputusan untuk sholat berjamaah tidak di masjid tapi di rumah? Kenapa pemerintah juga memutuskan untuk setiap warga Indonesia tinggal di rumah? Kenapa ada keputusan begitu? Didasari oleh apa? Rasa. Ya betul. Rasa apa? Rasa apa? Takut, khawatir. Betul? Ya, ada kekhawatiran. Iya, ada kekhawatiran. Rasa ini yang membuat keputusan. Kalau nggak ada rasa, ada nggak keputusan? Ada? Ya nggak ada. Iya, nggak ada. Kalau orang nggak punya rasa, ya nggak ada keputusan. Iya, nggak ada. Jadi inilah urutannya. Jadi syirat itu wujudnya adalah tindakan. Tindakan itu hasil keputusan, dan keputusan itu diambil karena adanya rasa. Nah rasa itu adanya di mana? Di luar atau di dalam diri kita? Di dalam diri kita. Itulah yang menyebabkan kita menyimpulkan bahwa syirat itu adanya di dalam. Nah bagaimana dengan mustaqim? Mustaqim itu secara bahasa artinya lurus. Artinya lurus. Nah sesuatu itu dikatakan lurus, apa kriterianya? Nah kriterianya sesuatu itu dikatakan lurus adalah ketika memenuhi kriteria billah. Ya, kriteria billahi. Ya, yang secara bahasa artinya dengan Allah. Dengan Allah. Nah pengertian dengan Allah ini artinya, jemaah sekalian, kalau tindakan kita selalu dengan Allah itu pasti lurus. Ya, kalau tindakan kita selalu dengan Allah itu pasti lurus. Kalau orang hidupnya dengan Allah pasti lurus. Ya, kalau dia pergi ke satu tempat dengan Allah pasti dia akan lurus. Ya, siapa yang berbicara, waktu dia berbicara itu sadar bahwa saya berbicara itu dengan Allah, pasti bicaranya lurus. Jadi inilah pengertian dari lurus, billahi. Nah, cuma untuk billahi itu harus apa? Untuk billahi harus lillah. Billahi harus lillah. Tanpa lillah orang nggak bisa billah. Jadi billahi itu adalah hasil dari lillah. Dan lillah itu sendiri hasil dari fillah. Jadi fillah melahirkan lillah, lillah melahirkan billah, billah akan melahirkan mustaqim. Iya. Rasa menghasilkan keputusan, keputusan menghasilkan tindakan, tindakan menghasilkan syirat. Nah, antara syirat dengan mustaqim itu harus apa? Ketemu. Iya, harus ketemu. Makanya istilahnya adalah syiratul mustaqim. Nah berarti agar syirat ini ketemu dengan mustaqim, jamaah sekalian, rasa kita harus apa? Rasa kita harus rasa yang fillah. Iya, rasa kita harus rasa yang fillah. Iya. Nah,
Rasa yang fillah ini akan melahirkan keputusan. Nah, keputusannya harus apa? Keputusannya harus lillah. Dan akan menimbulkan tindakan. Tindakannya lillah. Maka inilah proses jamaah sekalian hadirnya Shiratal Mustaqim. Ya. Dari rasa yang fillah melahirkan keputusan yang billah dan tindakan yang billah, dan akhirnya melahirkan Shiratal Mustaqim. Ya. Jadi kalau urutan ini kita balik, ya kita mulai dari awalnya, ya semuanya harus berawal dari rasa fillah. Dari rasa fillah akan melahirkan apa? Keputusan fillah. Dari lillah, ya, akan melahirkan keputusan lillah. Dan dari keputusan lillah akan lahir tindakan billah. Dan dari tindakan billah akan lahir apa yang disebut dengan Shiratul Mustaqim. Nah, begitu Shiratul Mustaqim itu bukan lagi di dalam tapi di luar. Akan kelihatan nampak bahwa perjalanan hidupnya itu adalah perjalanan yang lurus. Jadi perjalanan yang diwujudkan dengan tindakan yang dilakukan semata-mata billah. Tindakan billah itu diambil karena keputusannya lillah. Sehingga jemaah sekalian, kalau orang membuat keputusan tapi keputusannya bukan lillah, mungkinkah akan melahirkan tindakan billah? Enggak. Ada orang yang membuat keputusannya bil fulus. Keputusannya apa? Bil fulus. Maka akan melahirkan tindakannya bil fulus. Bil fulus. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama, dan ini nanti skema ini akan terjadi pada semua aspek kehidupan kita. Contoh, saya melihat nih banyak anak muda ini. Salah satu yang pasti akan dilakukan oleh anak muda adalah memutuskan untuk menikah. Mungkin nggak keputusan menikah itu tanpa rasa? Mungkin? Enggak. Kan diawali dari rasa dulu, nanti ada keputusan, baru nanti ada tindakan. Nah, keputusannya ini amat sangat dipengaruhi oleh rasa. Rasanya fillah atau enggak? Keputusannya juga fillah atau enggak? Kalau orang, keputusan menikahnya adalah lil jamal, karena apa? Cantikan. Maka begitu menikahnya dengan si Jamal. Kalau nggak Jamal, dia akan menikah nggak? Tapi kalau sudah keputusannya lillah, maka tindakannya juga lillah. Inilah yang sekali lagi akan melahirkan Shiratul Mustaqim. Berarti, jemaah sekalian, yang kemudian akhirnya harus kita pahami adalah apa itu rasa fillah, keputusan lillah, dan tindakan lillah. Itu yang kemudian harus kita pahami. Tanpa kita memahami seperti apa sih rasa fillah, kalau rasa kecap saya tahu, rasa lombok saya tahu. Ini kalau ada rasa fillah, seperti apa sih rasa fillah itu? Nah, ini yang ingin kita bahas satu persatu. Rasa fillah, keputusan lillah, dan tindakan lillah. Kita awali dari yang pertama dulu, rasa fillah. Rasa fillah. Kok backgroundnya serem banget, aku. Ada kaitannya. Ada kaitannya. Jadi kita menampilkan gambar tidak cuma sekedar asal, tapi ada maksud. Emang apa hubungannya paku dengan rasa fillah? Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, yang dimaksudkan dengan rasa fillah adalah rasa yang kita terima sebagai anugerah dari Allah Ta'ala. Rasa yang kita terima sebagai anugerah dari Allah Ta'ala. Karena fillah itu artinya di jalan Allah. Rasa yang kita temukan di jalan Allah.
Ini rasa yang kita terima sebagai anugerah dari Allah Ta'ala. Iya. Dimana kita nggak bisa menolak. Iya. Kita nggak bisa menolak datangnya rasa itu. Nah kalau tidak bisa menolak berarti harus menerima. Nah kita menerimanya itu sebagai apa? Sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kita tidak menolak. Iya. Kita cenderung menerima. Karena menolak pun itu tidak ada artinya. Kenapa? Karena memang itu sudah menjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contohnya, ya paku ini, ya memang nggak enak ya. Tetapi kita bisa bayangkan kalau seandainya ada orang, ya, kadang ini dilema ya kalau membuat contoh yang nggak enak. Ya. Kita nggak boleh mencontoh yang nggak enak itu kita. Ya. Jadi kita itu adabnya nggak boleh mengatakan kalau semisal kita terkena paku, nah itu jangan. Ya. Cuma kalau begitu kan kita harus menyebut ada orang, nah itu juga nggak boleh sebenarnya. Iya, jadi ya udahlah mudah-mudahan dimaklumi lah kalau kita mengambil contoh orang nih. Iya, kita melihatkan memang ada juga orang yang terkena paku. Orang yang terkena paku ada rasanya nggak? Apa rasanya? Sakit. Bisa nggak menolak? Enggak. Nggak bisa menolak. Nah karena nggak bisa menolak berarti harus apa? Terima sebagai apa? Dan karena nggak bisa menolak. Itu yang disebut dengan rasa filah. Iya, rasa filah. Dan biasanya jamaah sekalian dirahmati Allah, orang menerima rasa sakit karena tertusuk duri itu, iya, pakai loading dulu atau seketika? Nggak ada orang yang loading, ya tertancap paku gitu. Ada apa ya? Kok kaki saya pada rasa apa? Kalau lihat ada darahnya, kenapa ya? Oh, ada paku baru menjerit. Seberapapun dia lagi tidur, iya, atau sedang apalah gitu ya. Kalau sudah terkena paku begitu ya sakitnya akan langsung. Jadi itu yang dimaksudkan dengan rasa filah. Iya. Jadi rasa yang kita terima sebagai anugerah dari Allah karena memang kita tidak bisa menolaknya. Iya, kita tidak bisa menolaknya. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari, yang pegawai dimarahin atasan, ada rasa nggak dimarahin? Ada rasa? Kalau nggak ada, oh hebat itu. Iya, ada kan rasanya apa? Sedih, susah. Bisa nggak menolak? Bisa? Iya, enggak. Nah kalau enggak, berarti solusinya terima. Itu memang anugerah. Allah memang sudah men-setting ya. Kita kalau dimarahi, apalagi dihina, dicaci, itu pasti susah. Susah itu adalah rasa filah. Berarti kalau seandainya kita dihina tersinggung itu tidak salah, ya itu nggak salah. Makanya yang salah adalah dihina nggak tersinggung, nah itu yang salah. Itu yang salah. Jadi kalau ada orang mengatakan, ngapain sih kamu dihina orang kok susah begitu? Udah dihina susah, dia yang salah. Ngapain nggak usah susah? Sendal hilang, ini contohnya sendal lagi nih. Sendal lagi. Kemudian susah. Iya, salah nggak? Iya. Itu memang bagian dari rasa filah. Itu bagian dari rasa filah. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ini bicara soal rasa. Nah sekarang bicara soal rasa, itu ternyata rasa ada latar belakangnya. Iya, ada latar belakangnya. Nah dari latar belakang ini kita nanti akan menemukan bahwa rasa filah itu ada 4. Iya, rasa filah itu ada 4 sesuai dengan latar belakangnya. Jadi kalau ada orang yang punya rasa, ya, tetapi di luar keempat
rasa ini, itu berarti rasa yang tidak punya latar belakang. Kalau rasa tidak punya latar belakang, itu rasa yang aneh. Jadi ada latar belakangnya. Latar belakangnya ada 4. Apa 4 itu? Pertama adalah peristiwa tadi. Jadi ada rasa fillah yang latar belakangnya adalah peristiwa pahit. Peristiwa pahit. Yang kedua, ada rasa fillah yang latar belakangnya adalah peristiwa manis. Peristiwa manis. Yang ketiga, rasa fillah yang latar belakangnya adalah amal khair. Amal khair itu amal baik. Amal baik. Dan ada rasa fillah yang latar belakangnya adalah amal syarr, amal buruk. Ini 4 latar belakang rasa dalam kehidupan manusia. Dan masing-masing latar belakang ini akan menghasilkan rasa fillah yang berbeda. Yang berbeda. Artinya punya pasangan sendiri-sendiri dan tidak boleh salah. Kalau salah, kebalik semisal gitu. Dan itu berarti ada sesuatu. Kalau bahasa listriknya berarti konslet. Kabel positif ketemu dengan kabel negatif, kan jadi masalah. Jadi inilah 4 latar belakang rasa dalam kehidupan manusia. Masing-masing akan melahirkan rasa yang berbeda. Dan apa saja rasanya? Ya mas sekalian, kalau peristiwanya adalah pahit, maka rasa fillahnya namanya adalah susah. Namanya adalah susah. Contohnya tadi, kaki tertancap paku, itu peristiwa bukan? Pahit atau manis? Kemudian susah, itu memang pasangannya. Jadi susah itu adalah rasa fillah. Kalau backgroundnya adalah peristiwa pahit. Peristiwa pahit. Nah, kalau peristiwa manis, maka rasa fillahnya adalah senang. Nah, ini yang gak boleh dibalik. Peristiwa pahit senang, ketancap paku, ketawa-ketawa. Itu aneh. Dapat rezeki gitu, susah. Kenapa nanti kok susah? Ini bapak saya kok ngirim rekening, ngirim uang, kenapa kurang ya uang? Mungkin 50 juta. Gimana saya nggak susah? Kalau dapat rezeki banyak begitu manis pasti senang. Nah, yang ketiga adalah rasa fillah dengan latar belakang amal khair. Amal khair, amal baik. Amal baik itu bisa sholat, bisa zikir, hafal Quran, sedekah, nyumbang, nolong orang, itu adalah amal khair. Maka rasa yang muncul apa? Rasa fillah yang muncul adalah ingin dipuji. Ingin dipuji. Jadi ingin dipuji itu rasa fillah. Ingin dipuji itu adalah rasa fillah. Bukankah ingin dipuji itu jelek? Jangan dulu kita menganggap jelek. Enggak. Sebab ini bukti bahwa ingin dipuji itu adalah rasa fillah. Salah satu caranya adalah dengan kita melihat apakah ini dimiliki oleh semua orang. Kalau iya, itu berarti fillah. Kayak peristiwa pahit. Orang dapat peristiwa pahit susah. Itu susah pasti akan terjadi pada semua orang atau orang tertentu aja? Semua orang. Semua orang. Kalau peristiwa manis kemudian senang, itu orang tertentu, suku tertentu? Enggak, semua orang. Nah, ingin dipuji, itu sebenarnya keinginan semua orang enggak? Ada enggak orang yang pengen dihina? Enggak ada. Orang pengennya dipuji. Berarti ingin dipuji itu adalah rasa fillah. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima rasa ingin dipuji ketika kita melakukan amal khair. Syaratnya backgroundnya amal khair. Yang salah, orang tidak beramal khair pengen dipuji. Itu artinya ingin dipuji tapi nggak ada latar belakangnya. Nggak ada latar belakangnya.
Kalau nggak ada latar belakangnya ya seperti badan tapi nggak ada nyawanya bisa jalan-jalan. Ya, jadi ada latar belakangnya, amal khair. Orang beramal baik ingin dipuji, itu memang sudah jadi rasa fillah. Nah yang terakhir adalah amal syar, amal buruk. Apa rasa yang muncul? Ya, rasa yang muncul apa? Ingin melakukan. Ingin melakukan. Berarti ingin melakukan yang buruk itu boleh. Bukan cuma boleh, itu memang rasa yang nggak bisa ditolak. Ya, itu rasa yang nggak bisa ditolak. Ingin melakukan. Ya, ingin melakukan. Itu rasa yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Kenapa nggak bisa ditolak oleh manusia? Karena salah satu yang membedakan antara manusia dengan malaikat apa? Kalau malaikat kan jelas ya, kata Allah di surat At-Tahrim ayat 6, la ya'sunallaha ma amarahum. Itu malaikat. Iya, itu malaikat. Nah kalau manusia selalu ingin bermaksiat. Iya, ingin meninggalkan perintah Allah. Jadi kalau ada manusia yang ingin melakukan perbuatan buruk, itu menunjukkan bahwa dia benar-benar manusia. Kalau ada orang yang sudah mengatakan, saya udah gak pengen lagi cerita jelek orang lain, saya udah gak pengen lagi melihat ikhwan bagi akhwat, gak pengen lagi melihat perempuan bagi laki-laki, saya udah gak selera melihat mereka. Itu malah bahaya. Iya, malah bahaya. Itu berarti ada sesuatu yang tidak wajar terjadi pada orang-orang seperti ini. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan rasa fillah. Tetapi rasa fillah itu kan tidak boleh berhenti. Rasa fillah ini harus melahirkan apa? Harus melahirkan keputusan. Ya. Harus melahirkan keputusan. Nah, keputusannya adalah keputusan yang lillah. Nah, apa itu keputusan lillah? Keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan apapun dan siapapun selain hanya Allah. Ya. Keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan apapun dan siapapun selain hanya Allah. Disinilah nanti letak bedanya antara rasa dengan keputusan. Iya. Dalam posisi rasa, manusia itu pasif. Iya, manusia itu pasif. Manusia itu cenderung menjadi objek. Karena itu tidak ada pilihan kalau soal rasa kecuali menerima. Inilah pembagiannya. Urusan rasa itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita pasif. Kita tidak bisa merekayasa. Gimana ya caranya biar saya dihina, saya nggak tersinggung. Ada yang nanya, Ustaz, gimana sih kiatnya kalau dihina nggak tersinggung? Kalaupun ada yang bisa ngasih tips gitu, biar biar tidak tersinggung kalau dihina, tipsnya begini. Ya, bisa ngasih tipsnya. Cuma yang ngasih tips itu dihina. Apa yang terjadi? Semoga saya juga tersinggung. Iya, karena memang dalam soal rasa manusia itu pasif, manusia adalah objek. Tapi dalam soal keputusan lillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kewenangan untuk menjadikan manusia itu sebagai subjek. Iya. Sebagai subjek, bukan objek. Jadi tidak pasif tapi harus aktif. Nah, aktifnya di mana? Aktifnya adalah apapun keputusannya itu pertimbangannya adalah hanya Allah. Pertimbangannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan disinilah nanti jamaah sekalian yang dirahmati Allah, manusia akan dinilai. Manusia itu akan dinilai dari keputusan-keputusannya. Ya. Terutama keputusan akan 4 hal tadi. Ya. Keputusan akan 4 hal tadi. Ya. Jadi wujud keputusan lillah itu tidak akan pernah lepas dari rasa fillah.
Rasa feel ada berapa? 4. Yang pertama susah, kedua senang, ketiga ingin dipuji, keempat ingin melakukan. Ya, ingin melakukan yang buruk. Susah, senang, ingin dipuji, ingin melakukan. Manusia di dalam 4 hal ini pasif. Iya. Nah, Allah memberikannya kepada kita agar apa? Agar kita bisa melakukan keputusan. Karena kan kita tidak akan bisa mengambil keputusan kalau tidak ada yang mau diambil. Iya. Nah, kita diberi kewenangan oleh Allah. Kalau kita susah, keputusan kita apa? Kalau senang, keputusannya apa? Ingin dipuji apa? Ingin melakukan apa? Nah, tapi keputusannya adalah keputusan yang lillah. Lillah itu artinya apa? Tidak ada yang menjadi pertimbangan kecuali Allah. Jadi tidak ada yang mempengaruhi pertimbangan kita dalam soal menetapkan keputusan ini kecuali lillah. Kecuali lillah. Nah, contoh semisal pada kasus susah, kita susah nih. Nah, kita kan harus membuat keputusan. Apa yang saya harus lakukan ketika kita susah? Keputusan yang betul-betul lillah. Kalau keputusannya lillah, maka tidak ada yang kita bisa lakukan kecuali memutuskan untuk itu keputusan kita. Dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mungkin bisa membuat keputusan sabar tanpa adanya susah. Tanpa adanya susah, nggak bisa. Jadi susah itu menjadi latar belakang, menjadi latar belakang bagi keputusan untuk sabar. Tanpa susah, sekali lagi orang tidak akan mungkin bisa memutuskan untuk sabar. Karena itulah kita katakan tadi, kalau memang susah, terima aja susah itu. Terima aja susah itu. Karena dengan susah inilah kita bisa membuat keputusan lillah, namanya sabar. Dan memang sabar, ya mas sekalian, itu adalah keputusan lillah ketika kita susah. Dengan satu catatan, sabarnya kita itu tidak ada pertimbangan kecuali Allah. Jadi kalau seandainya ada orang yang dia sebenarnya memutuskan sabar, memutuskan sabar, tapi dasarnya bukan lillah, bukan lillah, maka itu berarti keputusannya bukan keputusan lillah. Bawahan dimarahi, sabar aja. Sabar aja. Itu dia sabar keputusan dia enggak? Dimarahi kok diam gitu. Iya pak. Itu berarti dia sabar enggak? Sabar. Ketika ditanya, Pak, kenapa Bapak kok bisa sabar begitu dimarahi, dicaci maki? Ya, mau gimana lagi, mau di atasan saya pengen balas, dan kalau balas, wah, nanti saya bisa lebih susah. Berarti keputusan sabarnya bila atau di atasan? Jadi ketika kita memutuskan sabar, sabarnya itu adalah dan sekali lagi, sabar itu tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak susah. Kalau kita tidak susah. Sering kita sampaikan analoginya orang, kalau kehilangan uang, itu musibah bukan? Musibah. Tapi kalau yang hilang 500 perak, itu sudah membuat orang susah nggak? Maka kalau ada orang yang bilang, saya kok dapat musibah. Apa musibahnya? Uang saya hilang. Tapi alhamdulillah saya bisa sabar. Kita kan semakin apa? Mengapresiasi yang luar biasa. Dapat musibah, kehilangan uang, langsung bisa sabar. Bisa kita nanya sama beliau, kalau dia seorang akhwat itu ukhti, berapa uang kamu yang hilang? 500 perak. Begitu dia menyebut 500 perak, kita kagum atau ketawa? Ketawa mengatakan, ketawa tidak menganggap kesabaran dia menjadi kesabaran yang bernilai. Tapi kalau orang kehilangan uang 5 juta,
Susahnya terasa nggak? Kalau dia sabar itu ada nilainya nggak? Ada nilainya. Ya, karena susahnya nyata. Ya, jadi sabar, jamaah sekalian dirahmati Allah, adalah keputusan yang kita buat karena hadirnya rasa susah. Ya, tanpa susah kita tidak akan mungkin memutuskan untuk sabar. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira nih, memutuskan untuk sabar ketika kita susah, ya, itu susah atau gampang? Jadi kita mulai bermain kata-katanya. Membuat keputusan sabar pada saat kita susah, itu susah atau gampang? Susah. Nah, kalau susah berarti itu kesempatan untuk apa? Keputusan untuk sabar. Tapi untuk keputusan sabar lagi susah atau gampang? Nanti kalau dibalik, itu selesainya kapan? Nggak akan ada selesai. Nggak akan ada selesai. Nah, biar kemudian kita mengatakan bahwa keputusan untuk sabar pada saat susah itu gampang, caranya apa? Nah, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memberi rasa kepada kita, tapi menjelaskan soal rasa itu. Jadi yang ngasih kita susah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah kemudian jelaskan kepada kita tentang rasa susah itu. Allah jelaskan yang ketika kita melihat penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita nanti akan melihat keputusan sabar itu bukan keputusan yang susah, tapi keputusan yang gampang. Nah, bagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang susah ini? Susah seperti yang kita lihat backgroundnya adalah peristiwa yang pahit. Dan peristiwa yang pahit itu sebenarnya peristiwa yang disukai atau tidak disukai? Tidak disukai. Allah menjelaskan kepada kita di surat, di banyak sebenarnya. Kalau di Al-Baqarah itu ada di 216. Tapi ini kita lihat di An-Nisa, An-Nisa ayat 11. Hawasan takau syai'aw wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Jadi kalian tidak menyukai sesuatu pada orang menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. Rasa susah itu rasa yang disukai enggak? Enggak. Tapi di ayat ini Allah katakan apa? Di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Maka kalau kita sudah memutuskan untuk memutuskan keputusan yang lillah, ayat ini dipakai nggak? Dipakai nggak? Kalau betul-betul lillah, dipakai. Itu kalau seandainya memang kita sudah berketetapan keputusan saya haruslah keputusan yang lillah. Kalau lillah berarti pertimbangannya adalah Allah. Nah, di ayat ini Allah mengatakan bahwa kalau Allah tidak menyukai sesuatu, Allah jadikan di dalam sesuatu itu kebaikan yang banyak. Kalau betul-betul lillah, maka waktu kita melihat susah, itu yang kelihatan susahnya atau kebaikannya? Kebaikannya. Maka seberapapun susah itu nggak enak, tapi ketika kita tahu di dalamnya ada kebaikan, maka keputusannya apa? Sabar. Nah, pada saat itu sabar menjadi sesuatu yang gampang atau susah? Iya, gampang. Iya. Sebenarnya sih dalam kehidupan sehari-hari yang kita menemukan, ada antrian. Kanan dan kiri. Iya. Ternyata itu antrian untuk mendapatkan sembako. Iya, mendapatkan sembako. Kalau antrian sebelah kiri itu sebelah kiri ada 3. Tapi kita tahu antrian sebelah kiri itu hanya akan dapat sembako senilai 20.000. Senilai 20.000. Tapi antrian sebelah kanan ini panjang.
Iya, panjang. Sampai ada 100 ya. Iya, ada 100. Tapi kalau ikut antrian yang sebelah kanan, itu akan dapat sembako ya, senilai 500.000 dengan uang saku senilai 50 juta. Kalau kita sudah tahu, kita akan memutuskan ikut antrian yang cuma 3 atau yang 100. Padahal kalau antrian 100 itu bikin senang atau bikin susah dibanding antrian yang 3? Bikin susah. Tapi kita mau nggak? Mau. Kita sabar nggak? Kenapa sabar? Karena mendapatkan hasil yang baik. Ya, kita memutuskan antrian di sebelah kanan itu sama sebenarnya dengan memutuskan untuk apa? Untuk sabar. Ya, untuk sabar. Betul? Sebenarnya sama nggak kasusnya kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, dan Allah katakan bahwa di dalam sesuatu yang tidak kita sukai di situ ada kebaikan yang banyak. Kita mau nggak mengambil yang tidak kita sukai itu, menerima? Mau. Ya. Kenapa? Karena kita melihat di situ ada kebaikan yang baik. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi ada di Al-Baqarah 216, An-Nisa ayat 19. Dan ada contoh yang dulu pernah dialami ya, oleh istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi beliau Ummul Mukminin ya, Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Apa peristiwa yang enggak enak yang pernah dialami oleh beliau? Ya, dalam tarikh sirah dikenal dengan peristiwa Hadithul Ifki. Allah mengabadikan peristiwa Hadithul Ifki itu di surat An-Nur ayat 11. Iya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, itu kan peristiwa Hadithul Ifki. Iya, itu baik sekali kalau kita membaca. Ya, luar biasa itu bagi Aisyah radhiyallahu anha. Iya, luar biasa. Nah, tapi endingnya apa? Ini yang Allah turunkan. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sesungguhnya orang-orang yang datang dengan membawa berita bohong itu adalah usbatun minkum. Itu bukan orang lain. Itu bukan orang lain. Itu orang dari golongan kalian sendiri. Itu dari kalangan kalian sendiri. La tahsabuhu syarran lakum. Janganlah engkau mengira itu mengira hadithul ifki itu sebagai syarran lakum, kejelekan bagi kalian, bal huwa khairul lakum, bahkan itu kebaikan bagi difitnah. Allah katakan jangan anggap itu kejelekan, tapi bahkan itu adalah kebaikan. Yang bilang siapa? Allah. Iya, yang bilang adalah Allah. Kalau yang bilang Allah, maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya keputusan untuk sabar menjadi keputusan yang sulit atau mudah untuk dibuat? Iya, susah atau gampang? Itu nanti kuncinya adalah seberapa kuatnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bicara nanti iman. Iya, ini tergantung pada iman. Iya. Nah, sekarang jemaah sekalian, kalau kita dapat yang senang, maka keputusan kita apa? Keputusan kita apa? Syukur. Iya, keputusan kita adalah syukur. Ya, itu kalau kita dapat kesenangan, ya, kita harus segera memutuskan untuk syukur. Ya, jadi syukur adalah keputusan lillah. Ya, itu keputusan lillah karena kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Nah, wujud syukurnya apa? Nah, wujud syukurnya, Bapak sekalian, adalah menjadikan semua yang menyenangkan dalam hidup kita bernilai ibadah. Menjadikan semua yang menyenangkan dalam hidup kita bernilai ibadah. Jadi apa saja dalam hidup kita
Ya, sesuatu yang membuat kita senang, maka jadikan sesuatu yang membuat kita senang itu punya nilai ibadah. Contoh, kita kalau dapat uang senang nggak? Senang. Iya. Kita kalau dapat uang senang, maka jadikan uang yang menyenangkan itu bernilai ibadah. Biar uang itu bernilai ibadah, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah harus diinfakkan? Enggak. Seminimal-minimalnya ibadah, ya, seminimal-minimalnya ibadah dari semua yang menyenangkan adalah kita tidak menggunakannya untuk maksiat. Itu ibadah yang paling minimal, iya. Dari apa saja yang menyenangkan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tidak menggunakannya untuk maksiat. Iya. Karena itu tidur menjadi ibadah. Tidur menjadi ibadah. Kalau orang tidak tidur kemudian dia bermaksiat. Padahal tidur itu ada amal baiknya enggak? Nggak ada. Cuma ini saya kalau nggak tidur ini saya pasti maksiat nih. Ya, saya pasti maksiat nih. Ya udah saya tidur aja. Ya walau tidur itu tidak bernilai ibadah, akhirnya bernilai ibadah karena tidurnya dilakukan dalam rangka terhindar dari maksiat. Ya, dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu makna dari syukur. Nah sekarang yang ketiga, ingin dipuji. Iya, keputusan kita kalau ingin dipuji, keputusan lillah kita adalah ikhlas. Iya. Itu keputusan lillah kita, ikhlas. Iya. Dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keputusan ikhlas itu tidak akan mungkin bisa kita lakukan kalau tidak ada keinginan untuk dipuji. Ini pentingnya kenapa kita harus ingin dipuji. Karena kalau ada orang yang tidak ingin dipuji, dia tidak akan pernah bisa membuat keputusan untuk ikhlas. Jadi memang rasa ingin dipuji itu harus ada. Karena dengan rasa ingin dipuji, sekali lagi orang akan bisa membuat keputusan untuk ikhlas. Kalau nggak ada keinginan untuk dipuji, nggak ada keinginan untuk ikhlas. Nggak akan ada keputusan untuk ikhlas. Kenapa begitu? Sebab kita lihat aja pengertian dari ikhlas. Ikhlas itu artinya apa jemaah sekalian? Hanya ingin dipuji oleh Allah, tidak ingin dipuji oleh manusia. Tidak ingin dipuji oleh manusia berarti keinginan untuk dipuji oleh manusia itu harus ada nggak? Harus ada. Secara logika harus ada. Ya harus ada. Sebab kalau nih orang tidak ada keinginan untuk dipuji, nggak ada keinginan untuk dipuji, ya bagaimana dia bisa ikhlas? Iya, bagaimana dia bisa ikhlas? Jadi ada keinginan untuk dipuji itu. Contoh sederhana, orang kalau infak itu amal baik bukan? Karena ingin dipuji kan ada backgroundnya. Background dari ingin dipuji adalah amal khair. Iya, amal khair. Ya, ada orang melakukan amal khair yaitu infak. Tapi infaknya 500 perak. Itu infak bukan? Itu amal khair bukan? Sudah ada keinginan untuk dipuji. Maka bisa nggak dia ikhlas dengan infak 500 perak? Bisa nggak ikhlas? Bisa. Wujud ikhlasnya apa? Karena ikhlas kan harus ada wujudnya. Salah satu wujud ikhlas adalah amal itu disembunyikan. Nah bayangkan ada orang yang infak 500 perak. Ketika dia masukkan uang itu ke kotak infak, pakai disembunyikan nggak? Ditutupi nggak? Tutupi. Jangan sampai ada orang yang tahu, yang lihat.
Tapi jangan sampai ada orang lain yang tahu itu karena ikhlas atau malu. Bukan ikhlas. Udah ketahuan kan? Iya. Jadi beda malu dengan ikhlas. Iya. Tapi kalau kemudian infaknya 500.000 ditutupi, jangan sampai ada orang yang tahu, cukup Allah saja yang tahu. Nah itu namanya ikhlas bukan? Iya. Iya. Karena kalau seandainya orang tahu dia infak 500.000, itu memungkinkan orang lain memuji. Ya. Iya. Iya. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ikhlas itu butuh rasa ingin dipuji. Nah, biar ada rasa ingin dipuji, berarti amal khairnya harus amal khair yang biasa atau bernilai tinggi. Ini kayak mahasiswa ya, sambil kuliah dia menghafalkan Quran ya. Alhamdulillah dia bisa hafal Quran, surat Al-Fatihah sama An-Nas. Hafal Al-Quran, surat Al-Fatihah dan An-Nas. Al-Fatihah itu Quran bukan? Ya, An-Nas itu Quran bukan? Ya, 2 surat dia hafal. 2 surat dia hafal. Sudah ada keinginan untuk dipuji enggak? Enggak. Terus dia bilang enggak apa-apa, yang penting saya ikhlas kok cuma hafal 2 surat. Apakah itu ikhlas? Buktinya nanti kalau kumpul dengan banyak orang terus ditanya, kamu hafal berapa surat? Yang lain ada yang hafal 15, bahkan ada yang hafal 100 surat gitu. Dia cuma 2. Itu ketika dia bilang ya cuma 2, itu dengan wajah yang mantap gitu ya, atau wajah yang berat. Berarti itu karena ikhlas atau malu. Dan jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keputusan ikhlas itu harus berlatar belakang ingin dipuji. Nah, karena ingin dipuji itu latar belakangnya adalah amal khair, berarti pastikan amal khair kita adalah amal khair yang memungkinkan keinginan dipuji itu muncul. Nah, baru nanti ada keputusan untuk ikhlas. Dan terakhir, kalau ingin berbuat syar, berbuat buruk, nah maka yang muncul apa? Keputusannya ingin berbuat buruk, ingin lihat lain jenis gitu ya, ingin bohong, ingin cerita jelek orang lain, ya, ingin meninggalkan kewajiban, ya. Maka keputusannya apa? Keputusannya adalah tarkus syarr, meninggalkan keburukan itu, meninggalkan keburukan itu. Dan keputusan meninggalkan keburukan itu diambil betul-betul lillah. Lillah itu semata-mata karena memang Allah gak suka. Iya. Jadi memang keputusannya harus lillah. Iya. Keputusannya harus lillah. Tadinya pengen melihat si ikhwan itu kalau dia seorang akhwat, dia siap-siap nih mau melihat nih. Ya tiba-tiba ada yang DM nih. Pas nengok yang DM, yang guru ngajinya. Dia tetap memutuskan melihat atau tidak memutuskan? Nah, dia memutuskan untuk tidak melihat itu lillah atau li murabbi. Nah itu berarti bukan keputusan yang lillah. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, keputusan untuk meninggalkannya disebut tarkus syarr, itu juga harus lillah. Itu juga harus lillah. Nah terakhir, kalau sudah keputusannya ada lillah, ya tindak lanjut berikutnya apa? Tindakannya harus lillah. Ya. Nah seperti apa sih tindakan lillah itu? Adalah tindakan baik yang dilakukan semata-mata karena pertolongan Allah. Ya. Jadi pastikan billahnya itu menyertai tindakan. Sama dengan tadi, waktu membuat keputusan, pastikan lillahnya itu menyertai keputusan. Ya. Lillahnya itu menyertai keputusan. Maka pada saat bertindak, ya, maka yang harus menyertai adalah billah. Kalau keputusan itu lillah, karena Allah, untuk Allah,
tindakan billah itu pengertiannya adalah ketika kita melakukan tindakan baik, di mana tindakan baik itu hasil dari keputusan akan kita sabar pada waktu susah, ya betul-betul kita syukur pada saat senang, ya, betul-betul kita ikhlas waktu melakukan amal kebaikan, dan kita tinggalkan keburukan pada saat kita menginginkannya. Nah, semuanya itu kita lakukan, saya bisa melakukannya semata-mata karena pertolongan Allah. Jadi jemaah sekalian, yang kita rasakan waktu kita sabar, ya, itu terasa betul di dalam diri kita bahwa saya sabar ini adalah karena pertolongan Allah. Ya. Jadi waktu dimarahi orang, ya, dizalimi orang, atau dapat musibah, ya kemudian kita sabar. Nah, pada saat sabar itu ada kesadaran pada diri kita, saya bisa sabar begini, ini adalah karena pertolongan Allah. Kita merasakannya. Iya, kita merasakannya. Ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertolongan Allah ini dibahasakan dengan bahasa yang berbeda sesuai dengan keputusannya. Iya, sesuai dengan keputusannya. Jadi keputusan kita dari semua rasa tadi, keputusannya kalau susah, keputusannya sabar. Kalau senang, syukur. Kalau beramal baik, ikhlas. Kalau amal buruk, bersyukur. Iya, nah ini kan tindakan. Iya, dan tindakannya harus billah. Wujud billahnya apa? Pada saat kita sabar. Iya, tindakan billah intinya adalah semuanya ini. Iya, semua tindakan baik saya ini adalah karena pertolongan Allah. Nah, tapi wujud pertolongan Allah ya, kalau sabar, saya bisa sabar ini adalah birahmatillah. Saya sabar ini adalah karena rahmat Allah. Iya, itu bahasa sabar ya. Iya, ini karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sesuai dengan hakikat mana susahnya hidup. Iya, sebenarnya kesusahan hidup itu rahmat Allah bukan? Rahmat Allah bukan? Ya, kesusahan hidup itu rahmat Allah. Dan di mana letak rahmat Allahnya? Ada kaitannya dengan masuk surga. Ada kaitannya dengan masuk surga. Manusia itu masuk surga karena apanya? Amal baik. Betul. Orang masuk surga itu karena amal baiknya? Bukan. Orang masuk surga itu karena apa? Wujud rahmat Allahnya apa? Dosa kita diampuni. Itu rahmat Allah yang paling nyata. Iya, dosa kita diampuni. Sebab ini kalau kita mau hitung ya, hidup kan tidak akan pernah lepas dari berbuat baik dan berbuat buruk. Yang beribadah dan berbuat dosa. Ya, ibadah akan membuat kita masuk surga, tapi dosa akan membuat orang tidak bisa masuk surga, bahkan masuk neraka. Kita kalau mau menghitung antara amal baik dengan amal buruk, ya, saya kita akan selalu menemukan yang lebih banyak. Ya. Maka kalau betul-betul ditimbang apa adanya, amal baik ya kita, amal buruk kita, ya amal buruk itu selalu lebih berat. Berarti kita butuh apa? Butuh amal buruk ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diampuni, dihapus. Dan salah satu cara Allah menghapus amal buruk kita adalah dengan apa? Dengan dikasih kesusahan hidup. Sakit yang bisa susah itu menghapus dosa. Musibah yang bikin susah itu menghapus dosa. Semua yang susah itu adalah kafaratul dzunub, menghapus dosa. Berarti kalau begitu kesusahan Allah itu apa? Rahmat Allah. Kalau kesusahan hidup itu rahmat Allah, maka kita bisa sabar itu juga adalah semata-mata rahmat Allah. Jadi kita tidak pernah mengatakan bahwa saya sabar ini karena saya kuat, karena saya mampu, karena saya soleh, enggak. Ya.
Bapak kok sabar apa sih? Iya, kok bisa Pak? Bapak sabar begitu? Ya sebenarnya sih ada turunannya. Oh itu sabarnya menjadi sabar yang tidak bernilai. Ya karena sabarnya bukan sabar yang billah. Walaupun sabar itu tindakan yang baik, tapi itu bukan tindakan yang billah. Ya, yang gimana saya nggak sabar? Ya, saya sudah berlatih untuk bisa menjadi orang yang sabar. Jadi kalau latihannya itu turun. Ya wajar lah kalau saya jadi orang yang sabar mungkin. Nah, itu sabar yang tidak ada nilainya. Orang yang sabar dan sabarnya bila adalah menyadari bahwa saya bisa sabarnya adalah karena rahmat Allah, dan rahmat Allah saya nggak mungkin bisa sabar. Sekarang adalah syukur. Kita bisa syukur itu karena apa? Bifadlillah. Kita syukur itu karena bifadlillah. Karena fadl dari Allah. Fadl dari Allah. Tahunya bahwa syukur itu adalah fadl, anugerah dari Allah. Ya, alhamdulillah, anugerah keutamaan dari Allah. Salah satunya adalah dari apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, kita tahu dari sekian banyak nabi yang perjalanan hidupnya lebih banyak senangnya, itu siapa? Nabi Sulaiman yang menjadi nabi, punya kerajaan, punya kekayaan dan segala macam. Iya. Tapi apa yang dikatakan oleh beliau? Allah mengabadikan ucapan Nabi Sulaiman ya, di surat yang banyak bicara tentang beliau, ya, surat An-Naml, ya, surat ke-27 ayat yang ke-40. Nabi Sulaiman ya, menyampaikan munajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua kelebihan-kelebihan yang membuat beliau hidupnya senang itu. Apa kata beliau? Hada min fadli Rabbi. Fadli Rabbi sama dengan fadlillah. Hada ini semua min fadli Rabbi. Fadl dari Rabbku, fadl dari Allah. Untuk apa? Dia beluani ashkuru amakru. Untuk memuji aku, apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur. Ya. Jadi syukur itu adalah fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fadl. Kalau bukan karena fadl dari Allah, nggak mungkin orang bisa bersyukur. Ya. Jadi kalau sabar itu rahmat Allah, kalau syukur adalah fadl dari Allah. Dan Allah mempertemukan keduanya, rahmat dengan fadl, di surat Yunus, ya, surat ke-10 ayat yang ke-58. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian diperintahkan juga kepada kita, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan oleh Muhammad, dengan fadl Allah dan dengan rahmatnya, maka hendaklah kalian bergembira, hendaklah kalian berbahagia dengan fadl Allah dan rahmatnya. Fadl itu yang membuat kita syukur, rahmat yang membuat kita senang. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi sabar adalah rahmat Allah, syukur adalah fadlillah, fadl dari Allah. Kalau ikhlas, ikhlas yang billah itu ikhlas yang bagaimana? Ikhlas yang bihaulillah, ikhlas yang bisa kita lakukan karena haulillah. Haulillah itu artinya kemampuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada saya. Haulillah, kemampuan yang Allah berikan kepada saya. Haulillah, itu daya dari Allah yang membuat saya memang punya kemampuan untuk bisa ikhlas. Untuk bisa ikhlas. Tanpa haulillah nggak mungkin saya bisa ikhlas. Jadi ada kesadaran pada diri kita. Iya, Mbak, kok bisa ikhlas begitu sih? Ya, semuanya ini haulillah. Kalau bukan haulillah, saya nggak mungkin bisa ikhlas seperti ini. Dan yang terakhir, kalau tak khusyuk, iya, kok bisa ya? Dengan mudah menundukkan pandangan, dengan melihat yang haram, ya, mudah
mengunci lisan dari cerita jelek orang lain. Kok sanggup gitu meninggalkan yang mungkar, yang jelek, yang buruk? Kemampuan itu akan menjadi tindakan billah kalau kita yakini semuanya itu adalah biquwwatillah, karena kekuatan Allah, dengan kekuatan Allah, dengan kekuatan Allah. Jadi saya bisa meninggalkan keburukan ini adalah semata-mata dengan karena kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bihaulillah dan biquwwatillah, inilah yang sering diajarkan kepada kita lewat kalimat hauqalah. Ya. Apa bunyinya? Hauqalah. La haula wa la quwwata illa billah. Kalau diartikan literal, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan bantuan Allah. Ya. Pengertian la haula di sini adalah tidak ada daya untuk bisa melakukan amal kebaikan sampai pada tingkat ikhlas, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan bagi saya untuk meninggalkan maksiat illa billah, kecuali dengan Allah, kecuali dengan bantuan Allah. Jadi kita bisa ikhlas itu adalah haulillah, la haula, dan kita bisa meninggalkan keburukan itu adalah quwwatullah, la quwwata illa billah. Nah, jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pada akhirnya yang dimaksudkan dengan syiratal mustaqim. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang dia selalu merasa, yang menerima segala rasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, yang semua rasa itu kemudian segera dibuat keputusannya, keputusan billah, dan kemudian segera menjadi tindakan billah. Wujud tindakannya adalah seperti ini. Ya, sabar bi rahmatillah, syukur bi fadlillah, ikhlas bi khaulillah, dan tarkus syarr bi quwwatillah. Ya, tarkus syarr bi quwwatillah. Ya, la haula wa la quwwata illa billah. Sebagai penutup, doa kita semua, semoga sisa umur kita adalah sajadah, tempat kita selamanya sujud dalam sabar, syukur, ikhlas, dan menahan diri dari semua dosa yang semuanya kita lakukan semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah wa iyyakum ajma'in. Ini saja jemaah sekalian yang kita bisa sampaikan di kesempatan kajian tadabbur surat Yasin ayat yang keempat ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebaikan, sekaligus mudah-mudahan ini menjadi doa bagi kita, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita betul-betul dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala mara bahaya, dari segala penyakit, dari segala apa saja yang buruk. Mudah-mudahan semuanya akan segera lewat dan kita kembali bisa beribadah lebih baik lagi, beramal lebih baik lagi, bersilaturahim lebih baik lagi, dan mudah-mudahan semuanya akan menjadi jalan kita dipertemukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu hari nanti dalam keadaan yang lebih baik. Demikian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bagi yang puasa, kita ucapkan selamat berhenti saat-saat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal-amal kebaikan kita. Kita tutup sejenak dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah majelis kami ini. Jadikan majelis ini, ya Allah, menjadi majelis tempat kami menerima curahan rahmat-Mu, barakah-Mu, dan maghfirah-Mu. Ya Allah, jadikan majelis ini menjadi salah satu wasilah bagi kami, wasilah bagi terampuninya dosa-dosa kami, ya Allah. Jadikan pula majelis ini menjadi jalan, ya Rahman,
jalan bagi terbukanya hati kami, jalan bagi sampainya ilmu dan hikmah darimu, jalan bagi sampainya hidayah darimu ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Luruskan hidup kami ini, izinkan kami ya Allah menjalani sisa umur ini di atas jalanmu yang lurus, jalanmu yang lurus, jalanmu yang lurus ya Allah. Engkau sudah bantu kami membentangkan jalan yang lurus ini ya Rahman, ya Rahim. Izinkan kami bisa menjalani jalan yang sudah Engkau hamparkan untuk kami ini dengan keputusan kami ya Rahman. Menjadikan sabar sebagai keputusan kami di kala susah, syukur di kala kami senang, ikhlas di kala kami melakukan amal kebaikan, dan meninggalkan maksiat di kala kami menginginkannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hiasi hidup kami ini ya Allah hanya dengan kesabaran, kesyukuran, keikhlasan, dan semangat untuk terus meninggalkan apa yang tidak Engkau sukai dari hidup kami. Ya Allah, hidup ini kalau tidak karena pertolongan-Mu ya Allah, kalau bukan karena rahmat-Mu ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, buatlah kami meyakini bahwa syukur kami adalah fadl darimu ya Allah, anugerah semata darimu. Tanpa fadl darimu tidak akan mungkin kami bisa bersyukur atas nikmat kesenangan hidup yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, buatlah kami juga yakin bahwa keikhlasan kami semata-mata adalah haulah-Mu untuk kami, dan kami bisa meninggalkan dosa adalah kekuatan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Kau biarkan kami hidup lepas dari-Mu ya Allah. Jadikan Engkau satu-satunya yang menemani perjalanan hidup kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan hidup ini tanpa Engkau ya Rahman. Jangan Engkau tinggalkan kami dalam keadaan apapun kami ya Allah. Ya Allah, berikan selalu berasa diawasi oleh-Mu, dibersamai oleh-Mu ya Allah dalam setiap langkah hidup kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma kshif 'anna minal bala'i wal waba'i wal fitani wal amradi wal hammi wal ghammi wal huzni ma la yakshifu ghairuk. Ya Allah, lepaskan kami dari segala keburukan, lepaskan kami ya Allah dari segala keburukan, lepaskan kami dari segala bala dengan Kau jadikan bala ya Allah menjadi alasan bagi kami untuk sabar, menerima dengan lapang, menerima dengan ikhlas, dan menjadikannya sebagai alasan